Di video ini gue bakal bahas gimana caranya lo punya niche yang profitable. Niche itu adalah what plus who. Jadi, lo ngajarin apa, lo bahas apa, ke siapa. Untuk video ini, gue pengen fokus bukan ke who-nya, tapi ke what-nya saja. Ya, mungkin who-nya terkait customer avatar, di breakdown secara detail, kita bisa bahas lain kali. Baik, jadi ketika kita membahas tentang niche, kita kan tahu ya, untuk kita mendapatkan profitable niche, kita perlu what you love, apa yang lo suka, what you master, apa yang lo kuasai, dan what makes money. Jadi, apa yang lo emang seneng cari, apa yang lo emang seneng ngulik, nggak harus dibayar pun lo seneng ngelakuinnya, apa yang lo jago, yang punya skill-nya. Kenapa? Karena prinsip dasar ya, SVI. Kalau lo mau punya high income, ini income ya, income, lo harus punya value, dan lo harus punya skill. Ya, high skill, high value, high income. Kalau lo mau dibayar mahal, lo harus punya skill yang tinggi juga. Lo harus bisa kasih value yang besar dong ke orang lain. Dan what makes money, ya, apa yang ada uangnya. Oke, so mari kita akan coba praktekin. Gimana caranya kita memetakan itu? Oke, jadi di sini gue udah bikin beberapa yang gue isi dari apa yang gue suka dan apa yang gue jago. Ya, berarti di sini tuh yang semakin gue suka ya. Di sini yang gue nggak suka. Oke, jadi di sini love to do, ini hate to do gitu ya kurang lebih ya, yang gue nggak suka ngelakuin. Terus di sini yang gue jago, yang di sini gue cupu. Simpelnya gitu. Dimulai dari yang kuadran kiri bawah ya, udah jelas. Hal-hal yang seputar kerjaan administratif gitu ya. Micromanage team, video editing, gue nggak suka. Makanya ini segera kita delegasikan kan kalau dalam aspek productivity. Ini nggak usah kita bahas. Ya, karena ini nggak guna untuk kita menentukan niche. Nah, kemudian ini dan ini itu sesekali saja. Tapi tidak gue sarankan juga. Contoh, gue jago web development, programming gue bisa, tapi gue nggak suka. Ya, gue jago tapi gue nggak suka. Operational business, gue jago tapi gue nggak suka. Jadi gue bisa bahas itu terus-terusan ke tim gue ini. Gue bahas terus-terusan. Tapi ke konten yang gue bahas, ke eksternal, nggak pernah gue share. Kenapa? Karena itu bukan yang di sini. Ya, berliannya di sini. Kemudian, engineering, karena gue dulu anak elektro. Gue anak teknik ya. Jadi gue ngerti engineering, gue bisa bikin robot. Gue ngerti robotics. Tapi gue nggak suka. Ya itulah kenapa gue salah jurusan ya. Terus gue juga jago nulis nih. Ini sering gue ajarin ke tim gue, tapi gue nggak suka. Untungnya sekarang udah ada AI. Makanya salah satunya gue nggak seneng nulis buku panjang, gue lebih seneng ke intinya aja apa, dan gue lebih seneng ngajar kayak gini atau bikin course, bikin webinar daripada nulis terlalu banyak. Kemudian, apa yang gue suka tapi gue nggak jago. Misalnya AI. Meskipun gue yakin ya, gue jauh lebih jago dari kebanyakan orang, tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang jago, pasti gue masih sangat-sangat cupu. Kemudian, board game. Gue adalah seorang board game designer juga, pernah. Gue ngedesain board game sendiri, tapi ya, gue nggak jago di situ. Visual design, ngulik-ngulik warna, font, tipografi, ya, graphic design secara umum ya. Gue seneng, tapi gue nggak jago. Ya, badminton, tenis, semua olahraga yang gue lakuin ya, renang, gue suka tapi nggak jago tentunya. Gambar, gue seneng, tapi gue nggak jago, gue cupu. Jadi ini, kalau bisa, jangan dibahas, kecuali sesekali aja di story. Oke? Nah, ini nih intinya nih. Oke, gue seneng apa? Gue seneng coaching, dan gue juga jago. Gue seneng ngedesain sistem karena gue punya otak engineering dan gue juga jago. Gue seneng productivity, gue seneng live design dan gue juga jago. Udah terbukti gue ngajarin orang, infopreneur yang gue lakukan sekarang, dan ini, gue seneng ngajar, gue jago. Nah, ini akhirnya kita racik menjadi persona kita seperti apa. Kita bisa memilih dari sini mana yang ada uangnya. Dulu gue pilih ini, sekarang gue pilih ini. Kenapa? Karena ada uangnya. Dikaitkan kemana? Dikaitkan ke HWR. Ya. Apa itu HWR? Dikaitkan ke health, kesehatan, atau kekayaan atau uang, atau relationship. Nah, dikaitin ke H, W, atau R. Nah, gue kaitin ke wealth. Jadi, sekarang gue bahas yang infopreneur. Tapi, personal branding gue akan cakep sekali. Kenapa? Karena ada aspek-aspek lain. Yang mana ini menjadi unik persona. Yang mana banyak mungkin orang-orang yang juga ngajarin tentang ngajarin produk digital, ngajarin bikin course, ngajarin dapat uang online, banyak sekali yang ngajarin. Tapi apa uniknya gue?
disitulah kita perlu buat irisannya. Jadi, kalau misalnya gue bisa ngegabungin at least 3 aja, yang mana gue jago di infopreneur, ya kan? Terus kemudian gue ada aspek productivity-nya, terus kemudian gue ada aspek sistem desainnya. Nah, irisan antar infopreneur dan productivity ada pasti orang di sini. Di sini mungkin juga ada di sini, tapi di sini cuma gue, kurang lebih gitu gambarannya. Nah, kita bisa bikin irisan nggak cuma 3, tapi kita bisa bikin irisannya 4. Ya. Gimana diagram Venn 4? Sebenarnya diagram Venn 4 bukan gini ya, karena gue juga ngajar tentang kalkulus, jadi diagram Venn 4 itu gambaran nanti kayak gini. Ya, lu cari aja sendiri ya. Tapi intinya, ketika kita bisa mengkawinkan 4 keunikan kita, maka kita menjadi jauh lebih unik lagi. Dan dengan demikian, kita tidak punya kompetitor. Itulah yang membuat kita menjadi kategori of one. Artinya, kita nggak berebut market dengan orang-orang yang ada di industri yang sama. Kenapa? Karena ada uniknya kita. Nah, itu ditambahkan dengan persona. Ya udah, orang yang cocok, yang se-feel dengan Umar akan mau dengan Umar. Kalau misalnya ada orang ke kompetitor gua, nggak masalah karena dia cocoknya dengan orang itu. Contohnya yang cocok dengan Umar gimana? Oh, mikirnya sistem, personalized. Kemudian ada aspek productivity-nya juga, ada life design-nya juga. Value-nya Umar apa? Keluarga, dekat sama istri sama anak, punya banyak waktu buat mereka. Kenapa? Karena bisa ngebikin sistemnya work less earn more. Atau gua punya value Islami juga, sehingga banyak orang-orang yang join ke gue itu ya Muslim, terutama Muslim yang sudah berkeluarga. Nah, jadi ketika ada banyak kesamaan nilai, kesamaan value itu menjadi unique persona, menjadi persona yang hanya gue yang punya. Dan disitulah kita nggak usah khawatir lawan dengan kompetitor, bersaing harga, karena kita lah yang dicari orang, karena orang memang pinginnya ke kita. Jadi langkah awal untuk ngebangun personal branding yang memang kita ngejar dapat duit dari sini. Kalau sekedar mau sharing-sharing konten aja, nggak ngejar income, ya silahkan. Itu nggak usah perlu dipikirkan niche-nya. Tapi gue yakin karena lo adalah seorang infopreneur, karena lo datang ke channel ini, pengen lo bisa ngasilin lebih banyak income dan juga impact, lebih banyak uang dan bisa berdampak, ya lo harus pikirin personal branding lo matang-matang. Kalau lo pengen dibantuin, silahkan lo bisa cek di deskripsi gimana caranya, and see you on next video.